Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Welcome to Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Halo semuanya, perkenalkan aku Jennifer yang akan memandu acara Dewa Talks pada siang hari ini. Jadi topik yang akan kita bahas pada Dewa Talks hari ini adalah Growing Opportunities in the Internet of Things yang akan dibawakan oleh Mas Mukhlisun Nur Hidayat, Senior Trainer di Indobot Academy. Nah, mari kita sambut pembicara kita pada siang hari ini, Mas Mukhlisun. Ya baik, teman-teman semuanya, ya sesuai dengan tema ya, kita hari ini bakal bahas dan diskusi tentang IoT. Nah, terutama terkait dengan bagaimana sih opportunities di IoT ini, terutama di masa sekarang gitu ya, di mana teknologi ini lagi banyak dikembangkan, banyak startup dan lain sebagainya gitu. Selanjutnya di sini di bagian bawah ya, mungkin teman-teman bisa lihat ada beberapa komponen-komponen di situ. Mungkin teman-teman tanya-tanya apa sih ini sebenarnya gambarnya gitu ya. Di sini kalau mungkin teman-teman tahu, di sini ada microcontroller. Jadi ini adalah sebuah end device yang akan banyak digunakan untuk IoT tersebut. Kemudian di sini ada produk kami, yaitu pembelajaran tentang IoT yang banyak bisa diakses secara online. Oke, kemudian selanjutnya mungkin saya perkenalan dulu ya teman-teman semuanya ya. Nama saya Mukhlisun Hidayat, biasa dipanggil Mukhlisun atau Lisun. Saya sebagai di Indobot saya sebagai trainer dan juga beberapa kali sebagai kurikulum developer. Kemudian untuk alamat saya ada di Sleman, Yogyakarta. Pendidikannya ini terakhir saya di UNY di Pendidikan Teknik Mekatronika. Jadi kalau tentang seperti yang saya sampaikan tadi, di masa kuliah juga ada IoT karena memang prodi saya waktu itu adalah Pendidikan Teknik Mekatronika. Terus kemudian untuk di Indobot Academy, saya diberikan beberapa kesempatan untuk mengisi di beberapa kelas yang bekerja sama dengan Digitalent, Kampus Merdeka, dan juga BNSP. Seperti itu. Jadi kalau di Indobot Academy karena basisnya adalah edukasi, di beberapa kesempatan saya diminta untuk mengisi di beberapa pembelajaran gitu. Baik secara online maupun offline. Ini salah satunya yang atas adalah yang offline. Ini adalah sertifikasi BNSP dan juga yang bawah adalah online ya. Di sini ini Kampus Merdeka kalau nggak salah. Seperti itu. Nah, kemudian tadi perkenalan saya sudah, kemudian perkenalan tentang Indobot Academy. Mungkin di awal tadi udah dikit, mungkin kita penjelasan lebih lanjut. Nah, Indobot Academy ini adalah startup edutech atau education technology sejak 2015 yang merupakan pionir khusus IoT di Indonesia yang membantu siswa dan alumni itu meraih karir di era revolusi industri 4.0. Dan kami melihat di era tersebut IoT ini akan banyak berkembang dan banyak dilirik oleh berbagai industri gitu. Sehingga penting nih untuk diberikan edukasi tentang IoT sehingga teman-teman yang tertarik di situ bisa memiliki kemampuan atau skill untuk menunjang pekerjaannya. Nah, Indobot sendiri memiliki platform belajar dengan kurikulum yang terstruktur dan mengacu pada SKKNI. Nah, apa itu SKKNI nanti? Mungkin yang belum tahu nanti kita akan bahas nanti di sesi materi nanti. Dan pada intinya SKKNI ini adalah standar yang dibuat oleh kementerian gitu. Dan platform ini mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Untuk jumlah user secara total itu sudah lebih dari 30.000 user yang menggunakan platform kami di LMS Indobot Academy. Untuk materi dan tutorialnya itu menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Karena hampir semua, mungkin semua siswanya itu adalah orang Indonesia. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia itu akan lebih mudah dipahami secara materi.
Kemudian selain itu kami menyediakan tutorial ataupun materi itu secara tekstual dan juga secara video ya, sehingga akan mempermudah karena di sini kaitannya dengan komposisi materinya, karena kami mendesain 70% itu praktikum dan 30% teori. Nah, di sini mungkin bagi teman-teman yang suka praktik itu akan lebih menyenangkan kalau misalkan praktiknya itu lebih banyak daripada teorinya. Tapi tentu saja kita nggak mengesampingkan teori, tetap kami berikan teori sebagai landasan pengetahuan dalam mempelajari IoT ini. Kemudian selanjutnya di dalam LMS kami juga sedang mengembangkan forum belajar. Nah, di situ forum tentunya akan bermanfaat bagi teman-teman yang mempunyai suatu kendala, sehingga mencari solusi itu ya akan mudah kalau di dalam forum ataupun di komunitas. Untuk reviewnya, alhamdulillah mendapatkan review yang bagus dari para peserta atau para siswa. Di sini mendapatkan 4,8 dari 5 ya, seperti itu. Kemudian ini dukungan-dukungan dari lembaga lain yang atau bekerja sama dengan Indobot Academy. Termasuk juga mungkin dari kementerian, kemudian dari program-program Digitalen kalau teman-teman pernah mengikuti, atau mungkin karena kebanyakan ini adalah mahasiswa ya, mungkin pernah mengikuti Kampus Merdeka. Ini pesertanya kan mahasiswa. Nah, di situ kami juga beberapa kali membuka program untuk Internet of Things. Terus kemudian ya tadi perkenalan Indobot sudah, mungkin nggak usah terlalu banyak ya, nanti supaya kita banyak waktu untuk diskusi dan juga menyampaikan materi. Oke, kita akan bahas ya atau masuk ke Internet of Things. Nah, Internet of Things ini adalah teknologi yang berkembang ataupun muncul di era revolusi industri 4.0 ya. Kalau mungkin revolusi industrinya mulai dari 1.0 sampai 4.0 mungkin kita nggak perlu bahas ya, karena itu mungkin udah umum sekali dan teman-teman mungkin udah paham, apalagi teman-teman dari kebanyakan mahasiswa kan ya. Jadi udah mungkin ada webinar teknologi, mungkin dibahas juga revolusi industri gitu ya. Nah, yang akan kita bahas di sini revolusi industri karena dia udah internet itu udah menjamur gitu, sehingga teknologi yang muncul itu bermacam-macam dan sifatnya bermanfaat untuk pekerjaan manusia. Nah, misalkan autonomous robots yang dulunya mungkin pekerjaan secara manual, sehingga dengan autonomous ya semuanya jadi lebih praktis, lebih cepat dan lebih presisi. Nah, selain itu misalkan ada cloud computing, mungkin teman-teman di sini karena mungkin banyak dari teman-teman IT gitu ya, sehingga cloud computing mungkin ya familiar banget lah ya tentang IoT, tentang cloud computing. Kemudian ada cyber security, karena internet sudah banyak sekali digunakan untuk berbagai sektor, ya cyber security tentu saja sangat penting sekali. Kemudian juga ada Internet of Things. Salah satunya untuk Internet of Things ini merupakan salah satu dari revolusi industri 4.0. Nah, untuk pengertian secara sederhananya IoT ini ada salah satu teknologi di mana berbagai things atau barang itu bisa mencakup apapun ya, bisa smartphone itu kan things juga, kemudian misalkan lampu cerdas dan sebagainya itu kan termasuk things juga. Nah, itu bisa terhubung antara satu dengan yang lainnya itu melalui internet. Jadi mereka ini bisa interaksi tanpa ada bantuan dari manusia. Jadi misalkan satu device itu memberikan sinyal ke device yang lain untuk melakukan suatu hal, misalkan seperti itu. Atau kalau mau dengan bantuan manusia juga bisa. Nanti ada mekanisme controlling dari manusia atau dari kita memberikan suatu sinyal ataupun memberikan instruksi tertentu kepada benda tersebut untuk bekerja sesuai dengan keinginan kita. Itu ya, intinya seperti itu. Nanti contohnya seperti apa kita akan lebih bahas detail ya. Kalau misalkan teman-teman belum ada gambaran gitu tentang IoT. Oke, menurut teman-teman nih, apa itu Internet IoT, atau mungkin sederhananya apa sih contoh IoT gitu ya? Mungkin bisa ditulisin di
kolom Q&A ya. Nanti kita akan bacakan. Menurut teman-teman apa nih, bisa ditulis di kolom Q&A ya. IoT ini contohnya apa, atau bahkan teman-teman ada yang udah pakai nih untuk suatu things yang termasuk IoT tadi. Silahkan. Oke, ini udah ada ya. Oke, ini dari Mbak Anissa ya. Smart lock ya, betul. Ada berbagai produk yang smart lock ini diterapkan misalkan untuk mengunci rumah biar aman kalau suatu saat misalkan teman-teman lagi pergi gitu ya, ternyata tadi lupa gitu ya kunci rumah, tadi lupa, sedangkan kita udah setengah perjalanan, kita nggak mungkin nih untuk pulang lagi gitu, sehingga dari jauh bisa kita kunci. Oke, bagus ya. Kemudian dari Mas Sigit ya, remote sensing. Oke, remote sensing ya betul ya, tapi masih sangat umum sekali ya remote sensing itu, sensingnya masih macam-macam. Mas Adi, smart home ya betul. Tadi smart lock tadi adalah salah satu bagian dari smart home gitu. Dari Mas Adi, microcontroller. Oke, kalau microcontroller ini lebih ke apa namanya? Lebih ke bagian dari IoT gitu ya. Maksudnya komponen di dalam IoT-nya sendiri gitu kalau microcontroller. Dari Mas Francisco Dimas ya. E-tilang ya, betul ya. E-tilang itu kalau sistemnya apa ya udah komplit gitu ya, itu bisa kategorinya IoT gitu. Jadi ditilangnya via kamera gitu ya, dideteksi nih kamera platnya berapa, terus dilacak. Kalau plat ini tuh punyanya siapa, habis itu kirimin surat kalau di Indonesia ya, seperti itu. Dari Mbak Khairunisa ya, alat pemantau tanaman hidroponik penyiram tanaman otomatis. Oke. Ya tentu saja yang harus ini ya ada sistem IoT-nya karena nggak semua penyiram tanaman itu IoT. Tapi ini menarik nih, bagus ya. Oke, dari Pak Goro. Tilang ya, betul ya. Oke. Oke, saya rasa dari sini teman-teman udah cukup paham ya terkait dengan device-device yang banyak digunakan untuk IoT ataupun implementasinya. Sehingga saya rasa untuk secara definisi itu sudah paham lah ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi teman-teman semua udah paham tentang IoT, kemudian bagaimana sih perkembangan IoT secara global, ataupun nanti kita bahas juga kalau dari di Indonesia bagaimana gitu ya. Oke, di sini berdasarkan sumber ya, Global IoT Market Research Partner, di sini perkembangan IoT sendiri meningkat sangat pesat. Ini sesuai dengan permintaan ya tentunya. Dari tahun 2021 ini diprediksi 2027 akan meningkat sangat ini ya pesat gitu ya. Nah ini kalau dibagi-bagi gitu ya masing-masing sektor IoT ini juga bisa dibagi untuk beberapa sektor tersebut, misalkan terkait dengan security atau tentang hardware, kemudian ada services, kemudian ada software. Nah ini masing-masing punya ininya sendiri-sendiri gitu ya. Nah di sini yang paling banyak itu ternyata adalah tentang hardware-nya. Jadi kalau IoT mungkin kalau tentang hardware itu ke elektronikaan gitu ya. Jadi lebih ke bagaimana bikin hardware-nya, bagaimana programming-nya, itu ternyata lebih banyak dibutuhkan di situ. Tapi yang sektor yang lain juga sama. Oh sorry, tadi yang ini ya di service ya. Selisih 1% ya, 1% di situ.
Nah, service ini juga banyak gitu ya yang dibutuhkan juga, misalkan platformnya yang diperlukan apa, kemudian layanan jenis-jenisnya apa saja, dan fitur-fitur yang ada di layanan IoT tersebut gitu. Itu akan meningkat pesat. Oke, kalau sebentar, ini ada bukti kalau misalkan IoT ini juga menarik gitu ya, menarik perhatian untuk berbagai startup yang berkembang secara global gitu. Ini banyak sekali yang startup yang bermunculan yang fokusnya itu dia di IoT. Nah, misalkan mungkin yang nggak asing gitu ya, nggak asing. Itu misalkan Tuya ya, di sini Tuya. Ini sebuah platform IoT yang mungkin kalau teman-teman menggunakan Bardi gitu ya, mungkin kalau yang di Indonesia kan populer untuk hardware IoT itu Bardi ya mungkin. Nah, Bardi ini platformnya dia untuk IoT-nya pakai Tuya. Itu untuk platform software-nya maksudnya. Gitu. Kemudian ya yang dan lain-lainnya dari segi software, dari hardware, dari education, otomotif, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali startup yang bermunculan. Totalnya kurang lebih terdapat 3.032. Itu. Dan investor terbesar ya tentu saja Google, Microsoft, AWS. Gitu. Kemudian selanjutnya market di Indonesia bagaimana tentang IoT ini? Tadi kan dibahas tentang global ya. Nah kalau di Indonesia bagaimana? Apakah dia ini mengalami peningkatan juga atau bagaimana? Nah, ternyata di Indonesia sendiri juga mengalami peningkatan. Nah, di sini terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Nah, di sini berarti ini dari tahun berapa nih? 21, 20, ya pokoknya sampai tahun 2022 itu setelah di recap itu mengalami peningkatan. Kita bisa lihat bahwa perangkat IoT itu sudah lebih dari 400 juta perangkat itu terhubung gitu ya dan dioperasikan untuk kebutuhan Internet of Things. Nah, kemudian dengan adanya peningkatan tersebut, IoT ini membuka peluang bagi organisasi dan perusahaan di era revolusi industri 4.0 ini untuk tumbuh dan menjadi relevan atau ya sesuai dengan teknologi yang berkembang saat ini. Nah, kemudian bisa juga sehingga membuka peluang pendapatan baru dari adanya teknologi IoT tersebut. Nah, di sini untuk provider IoT tersebut tentu saja bertujuan untuk memudahkan para pelanggannya untuk melakukan transformasi digital, terutama yang memanfaatkan teknologi IoT tersebut. Oke, kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi kalau saya simpulkan tentang ini tadi ya, perkembangannya itu selalu ada peningkatan, berarti kita bisa melihat nih di sini peluang IoT-nya itu cukup besar di Indonesia gitu ya. Mengingat karena IoT kan tulang punggung utamanya adalah internet. Nah, mengingat internet ini di Indonesia sudah sangat berkembang pesat. Ya, walaupun kalau kita bandingkan dengan negara lain, ya kalau secara mungkin banyak yang ngetes ya speednya sekian, kalau di negara lain gimana gitu. Walaupun masih bisa dibilang tertinggal ya, tapi sudah mengalami peningkatan yang cukup besar dari sebelum-sebelumnya, sehingga IoT ini bisa masuk dengan mudah. Nah, selanjutnya, mengapa sih dari peningkatan tadi akan muncul pertanyaan ya, kenapa kok bisa meningkat? Kenapa kok bisa banyak dibutuhkan oleh industri maupun personal? Yang pertama ya yaitu penggunaan berbagai smart device. Nah, ternyata dari smart device ini membantu pekerjaan manusia, terutama yang secara personal. Misalkan tadi kayak smart lock, kemudian ada misalkan di smart home itu ada smart controlling, dan lain sebagainya. Ternyata dari device-device tersebut, ya selain canggih, selain modern, itu juga membantu pekerjaan manusia. Itu bahkan ya baru-baru ini ada muncul
rice cooker IoT gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya, yang tahu mungkin mereknya apa bisa komen, sorry, bisa nulis di kolom chat ya mungkin ya, mereknya apa tuh yang rice cooker IoT gitu ya. Mungkin orang-orang juga nggak kepikiran ya, bikin rice cooker IoT gitu ya. Mungkin orang mikirnya ini untuk apa fungsinya gitu ya, kenapa harus rice cooker dibikin IoT. Padahal ya rice cooker aja kan bisa gitu ya. Ternyata di situ ada manfaat dan fungsinya gitu. Di situ misalkan nih ada orang yang bekerja gitu ya, pulang kerja pengen merasakan ini ya nasi yang masih hangat gitu ya. Kemudian pas di situ diisi dari jarak jauh, dari kantor mungkin ya dia udah bikin gitu ya, bikin nasi dari jarak jauh, dikontrol pakai smartphone. Nanti pas sampai rumah udah matang gitu, jadi langsung makan. Nah mungkin hal-hal yang yang seperti itu mungkin nggak kepikiran gitu ya, dari kita gitu ya. Nah itu salah satu peluang untuk pengembangan IoT tersebut atau opportunities-nya. Oke, udah masuk ke yang tadi ya judulnya ya, opportunities-nya. Mungkin salah satunya itu. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi operational cost. Nah, di sini tentu saja kalau di industri itu kan mereka berlomba-lomba untuk mengurangi cost gitu ya. Kenapa harus dikurangi ya? Karena semakin berkurang cost-nya nanti pendapatannya akan semakin tambah. Nah, di sini IoT memungkinkan untuk melakukan beberapa pekerjaan itu secara mandiri. Oke, ini ada chat ya di sini. Oke, dari Mas Joni ya. Xiaomi ya, betul sekali ya. Yang tadi yang rice cooker ya maksudnya ya. Itu Xiaomi, betul sekali ya. Mungkin teman-teman pernah lihat review-reviewnya atau mungkin ada yang pakai juga mungkin. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Gitu. Mungkin kedepannya brand-brand lain juga akan mengeluarkan juga suatu device yang out of the box mungkin ya, yang kita nggak pernah kepikiran. Atau mungkin ide-idenya justru lahir dari teman-teman ini yang mungkin kepikiran gitu ya, oh ini bagus nih kalau dibikin IoT atau nah itu bisa nantinya ya, nggak ada yang nggak mungkin tentunya. Terus kemudian yang tadi ya masuk ke mengurangi cost gitu ya. Nah IoT ini sendiri bisa membantu untuk industri ya, industrinya macam-macam ya, mungkin industri retail, industri manufaktur dan lain sebagainya untuk bisa beroperasi ya tanpa manusia dan bisa dikontrol dari jarak jauh gitu, sehingga dari sini dapat mengurangi cost gitu ya. Nggak sampai situ, ini ada kaitannya nanti dengan gathering rich data. Nah di sini untuk gathering rich data, dari situ kita dengan adanya IoT kita bisa mengkolek data atau menggather data itu dari device atau ya dari sensor gitulah ya, dari sensor, dari device itu kita bisa ambil datanya, sehingga nantinya kita bisa pelajari nih untuk oh ternyata kalau produksinya seperti ini cost-nya sekian, kalau seperti kemudian kita bisa melakukan analisis nanti yang efisiensinya paling tinggi itu yang mana. Nah itu yang kita gunakan tentunya berdasarkan data gitu. Sehingga balik lagi ke sini lagi ya, yaitu mengurangi cost dari produksi tersebut gitu. Nah tentunya hal ini kan yang paling diinginkan gitu ya oleh industri, cost-nya berkurang, pendapatannya tambah gitu. Sederhananya gitu, tapi di balik itu tentu saja ada berbagai hal yang perlu dipertimbangkan juga. Lalu meningkatkan ini ya keamanan ya, karena semakin banyak penggunaan internet, nah nanti keamanan juga harus diperhatikan, keamanan secara cyber. Kemudian selanjutnya achieve customer centricity. Jadi kalau teman-teman perhatikan tadi peralatan-peralatan yang berkembang dari yang digunakan tadi baik untuk personal maupun untuk industrial itu berbasisnya itu atau berpusatnya pada customer. Jadi di bagian riset oh ternyata customer itu butuh ini sehingga kita kembangkan. Misalkan kayak tadi smart door lock, oh, ternyata customer itu butuh ini ya pengunci gitu ya. Mungkin dipelajari gitu ya, oh, ternyata orang Indonesia itu buru-buru gitu ya. Kalau barang kerja misalkan gitu, kerja buru-buru, kemudian dia ini sering lupa nih untuk mengunci pintu.
Jadi disediakanlah misalkan perangkat IoT yang bisa mengontrol kunci dari jarak jauh. Misalkan pas sudah pergi, kuncilah dari jarak jauh dan sebagainya gitu ya, untuk perangkat-perangkat yang untuk membantu manusia tadi. Kemudian selanjutnya mungkin yang teman-teman pegang setiap hari, yaitu smartphone. Di smartphone kan udah banyak sekali sensor ya, kayak itu GPS ataupun sensor infrared mungkin, atau sensor gravitasi dan lain sebagainya. Nah itu di smartphone kan udah banyak sekali sensor. Nah salah satu penerapannya yaitu untuk Google Maps ya. Sadar nggak teman-teman kalau Google Maps itu salah satu penerapan dari IoT juga gitu ya. Nah Google Maps ini kan dia mengirimkan data gitu ya dari sensor GPS. Nanti datanya dikirimkan ke Maps ya, yang bisa memandu kita untuk perjalanan gitu. Nah, si Google ini nggak berhenti di situ ya, nggak cuma memandu kita di perjalanan, tapi dengan teknologi tadi, IoT tadi, Google ini melakukan analisis gitu ya. Analisis, oh ternyata mungkin ya, misalkan saya kerja nih tiap hari ke kantor gitu. Kemudian si Google ini atau Google Maps ini akan mempelajari, oh ternyata saya tiap hari itu lewat jalan A gitu misalkan. Google akan mengetahui nih kalau tiap berangkat itu jam sekian, kemudian lewatnya itu jalan A gitu. Nah, itu Google akan menerima data. Kemudian, pernah nggak teman-teman pas mungkin lagi siap-siap gitu ya ke kantor atau ke kampus gitu, tiba-tiba ada notif nih dari Google Maps yang dia ini ngasih tahu jalan A ini trafficnya itu nggak padat gitu, trafficnya lancar, jalan sekian itu trafficnya ke jalan A, trafficnya lancar. Kemudian padahal kita kan nggak mengeset alarm atau apapun itu untuk mengetahui jalan A, tapi si Google-nya ini karena dia baik hati gitu ya, ngasih tahu ke kita, oh jam sekian saat ini kondisi jalanan itu tidak macet misalkan. Kemudian ini adalah salah satu penerapan IoT yang mana ini sudah lebih advance lagi ya. Tadi IoT-nya itu untuk menggathering data, yaitu dari jalan yang dilewati tadi, sehingga si Google dengan AI-nya itu bisa mengetahui kalau oh ini saya tiap hari itu lewat jalan ini gitu ya. Terus kemudian setelah dikolek datanya, dia memberikan rekomendasi gitu ya, rekomendasi jalan atau memberikan informasi, oh jalan ini jalannya lengang, sehingga diprediksi dari titik A, maksudnya dari rumah saya ke kantor itu berapa menit gitu. Nah mungkin penerapan lebih advance-nya kurang lebih seperti itu. Nah ini di fleet tracking ya, jadi seperti tadi untuk pendeteksian mobile, misalkan di mobil atau biasanya untuk pengiriman barang dan lain sebagainya itu dikenal dengan fleet tracking. Fleet tracking. Nah ini cukup banyak saya rasa untuk permintaan untuk fleet tracking tersebut, terutama untuk jasa-jasa ekspedisi yang digunakan untuk mendeteksi suatu kendaraan sampai mana. Gitu. Oke, tadi nyambung ya terkait dengan active customer centricity sama categories data sama reduction operational cost gitu. Kayaknya ada di kolom chat. Oke, lanjut ya. Kita lihat ya beberapa opportunities ya. Tadi kan udah ada mengapa kok banyak IoT ini ternyata diterima di pasar Indonesia. Nah, kita coba lihat ya beberapa produk-produk yang sudah meluncur di pasar Indonesia. Mungkin saya di sini sebutkan beberapa brand gitu ya. Nanti mungkin teman-teman udah bisa cari brand-brand yang lain. Ini beberapa aja yang mungkin populer gitu ya. Yang pertama ya Bardi ya teman-teman pastinya udah tahu lah ya Bardi. Kalau teman-teman buka scroll di marketplace gitu tiba-tiba muncul lampu pintar dan sebagainya. Ini salah satunya adalah Bardi gitu. Nah, mungkin yang paling populer ini ya lampu pintar. Atau teman-teman di sini malah udah ada yang punya gitu ya untuk lampu pintar ataupun perangkat-perangkat yang lainnya.
Salah satu contohnya adalah ini. Nah, di sini Bardi ini lebih fokus ke smart home yang bisa di kontrol dengan sistem Internet of Things. Gitu. Nah, di sini Bardi ini banyak di smart home ya, karena di rumah atau ya di rumah atau di bangunan itu ternyata ada banyak sekali perangkat yang menarik kalau kita gunakan secara automation ataupun untuk Internet of Things. Bahkan sederhana colokan listrik ya, sederhana colokan listrik itu dia dikasih Internet of Things. Jadi di dalam ini ada chipnya, ada chip microcontrollernya diterapkan di situ, sehingga dia ini bisa kita kontrol dari jarak jauh gitu ya. Fungsinya apa gitu? Mungkin ada yang bertanya-tanya fungsinya apa nih untuk kenapa si colokan harus dikasih microcontroller gitu ya. Nah, di sini ternyata bisa kita kontrol dari jarak jauh menggunakan IoT. Kalau misalkan ini tadi kita udah pergi gitu ya, tapi ternyata colokan di sini masih nyala. Kita pengen matikan mungkin ya di sini kalau kita hubungkan misalkan ke perangkat lain yang harusnya kita matikan saat saat bepergian, ya misalkan tadi nyetrika, terus tadi lupa tadi setrika udah dimatiin atau belum ya. Nah, untuk memastikan kita matiin dari jarak jauh ataupun perangkat-perangkat yang lainnya gitu. Terus kemudian yang kedua itu juga dapat mengurangi penggunaan listrik karena saat misalkan televisi ataupun perangkat yang lainnya itu kalau kita hubungkan walaupun kita tidak nyalakan ternyata juga mengkonsumsi energi juga gitu, sehingga perlu kita matikan dengan memutus sumbernya seperti itu. Kemudian yang lainnya IP camera ya, mungkin IP camera juga banyak sih brandnya gitu ya, tapi di Bardi ini juga ada di pasaran di Indonesia dengan bentuk yang unik gitu ya, seperti ini. Mungkin kalau kamera-kamera yang lainnya kan konvensional gitu ya, boring gitu ya, bentuknya gitu-gitu aja. Nah, di sini Bardi dia bikin desain yang menarik gitu ya, sehingga orang-orang di Indonesia akan tertarik gitu ya, untuk membeli peralatan seperti ini. Nah, itu mungkin sekilas tentang opportunities tentang IoT gitu ya. Nah, dari hal-hal sekitar kita bisa kita lihat ya, misalkan ada ini lampu ataupun colokan. Nah, di sini memutus listrik, kalau ini memutus listrik dan lain sebagainya ternyata punya peluang untuk dijual di Indonesia gitu. Yang kedua ada Bubu Box. Ya, Bubu Box ini adalah pengelola jaringan hotel kapsul minimalis dengan teknologi konektivitas antara ruangan-ruangannya dengan aplikasi seluler menggunakan IoT. Nah, di sini mengusung konsep nature sebenarnya kalau di yang ini ya, di Bubu Box ini, dan juga tapi dia memadukannya dengan teknologi ya. Misalkan bisa dilihat di sini di sisi kanan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya instrumen-instrumen di dalamnya ini dikemas dengan sangat rapi dan juga futuristik, sehingga mungkin orang-orang yang suka traveling, suka healing gitu ya. Nah, dia ini nggak boring gitu dengan suasana hotel yang di mainstream seperti ini. Sehingga ini ya Bubu Box melihat peluang tersebut ya untuk orang-orang yang ingin bepergian, ingin traveling dan sebagainya. Nah, di sini si Bubuk walaupun ini bukan jualan utamanya si Bubu Box ya, karena jualan utamanya kan hotel ya. Tapi ini bisa menjadi fitur yang menjadi pembeda antara Bubu Box dengan yang lainnya gitu. Sehingga ini menarik ya, karena saya rasa Bubu Box ini pertama gitu ya untuk yang menerapkan IoT di bidang ini hospitality gitu. Sehingga dia ini berusaha untuk menarik si customer-nya supaya mendapatkan feedback yang positif gitu ya. Selanjutnya ada Clue ya. Mungkin teman-teman sudah tahu Clue. Jadi Clue ini adalah startup yang bergerak di bidang
smart city, ya, yang biasa menggarap tentang proyek-proyek smart city yang di berbagai kota di Indonesia. Nah, di sini yang utama atau yang menjadi main ininya ya, sektornya itu adalah tentang AI yang memanfaatkan kamera. Jadi si Chloe ini melihat bahwa kamera memang di jalanan udah banyak. Kamera ini banyak diterapkan, tapi belum menjadi kamera yang cerdas. Nah, kalau udah jadi kamera cerdas kan bisa memantau secara otomatis. Misalkan ada parkir liar, kemudian ada yang tidak tertib di jalanan, itu bisa dideteksi dan juga nanti bisa ditindak oleh aparat yang berwajib. Dan selain itu, tentu saja AI dengan kamera masih bisa dikembangkan banyak sekali. Selain untuk di jalan, itu bisa juga untuk mendeteksi orang, face recognition, mass detection, kemudian people counting, dan lain sebagainya. Hingga mungkin nanti ya bisa mendeteksi aktivitas orang, misalkan kalau di sini tuh ramenya jam sekian, kalau setelah ada misalkan di sini adanya pengaturan lalu lintas. Nah, pengaturan lalu lintas kalau misalkan diterapkan sistem A, nanti kemacetannya seberapa. Kalau diterapkan sistem B, kemacetannya seberapa. Saya rasa itu bisa dianalisis lebih lanjut kalau bisa dengan menggunakan AI ini. Jadi ini sangat menarik dan bagus kalau diterapkan di seluruh kota di Indonesia. Karena tentu saja nanti akan meningkatkan efisiensi ya. Efisiensi terutama untuk lalu lintas. Oke teman-teman, nanti Q&A akan dibacakan di akhir sesi ya, akhir sesi ini. Tapi mungkin teman-teman kalau misalkan takut lupa pertanyaannya apa, nanti langsung aja ditulis di kolom Q&A gitu. Selanjutnya tadi bidang smart home udah, bidang hotel atau hospitality tadi udah, kemudian selanjutnya tadi di smart city juga sudah. Nah, di sini ada di bidang perikanan. Nah, di perikanan ini menarik ya, karena perikanan saat ini mungkin ya banyak erat kaitannya dengan sistem konvensional. Nah, di sini ada suatu startup yang bergerak di bidang perikanan, ya, di perikanan yang di mana dia ini atau aviary ini bertujuan untuk membangun ekosistem di mana para budidaya ikan ataupun budidaya udang itu bisa melakukan efisiensi ya dan juga efektivitas dari proses budidayanya. Nah, ini salah satu produknya yaitu e-feeder yang bisa memberi pakan secara otomatis dan pintar. Di sini pintarnya gimana? Jadi pintarnya itu e-feeder ini dia bisa memberikan ini ya, pakan itu sesuai dengan kebutuhan ikan ya. Itu menarik. Karena biasanya kan untuk takaran, karena ikan itu ternyata semakin semakin tua umurnya atau semakin bertambah umurnya, itu konsumsi pakan itu juga akan porsinya beda juga, sehingga harus menyesuaikan. Nah, di sini advisory ini menyesuaikan pakannya, itu menyesuaikan dengan kondisi ikan tersebut, sehingga selain porsinya itu tepat, itu juga bisa meningkatkan efisiensi pakan. Mungkin kalau secara manual, ditebar manual, itu mungkin bisa jadi kebanyakan, bisa jadi kurang juga. Jadi dengan adanya alat, itu bisa meningkatkan efisiensi pakan dan juga ikannya juga bisa berkembang dengan baik. Kemudian IoT-nya di mana gitu ya. Nah, IoT-nya ini bisa nanti pakannya ini bisa dikoneksikan dengan IoT, sehingga walaupun sistemnya udah bisa berjalan secara otomatis, nah itu bisa dikontrol ataupun dimonitoring juga dengan dari jarak jauh. Sehingga nanti misalkan pakannya mau habis ya di tabung ini adalah pada pakannya. Nanti kalau misalkan pakannya udah mau habis, akan ada si pembudidayanya itu bisa tahu, sehingga bisa restock lagi pakannya dan lain sebagainya. Dan di situ bisa dikontrol dan monitoring dari
jarak jauh. Selain itu bisa juga dilakukan analisis terhadap hasil panennya. Misalkan dalam satu periode panen ini diberikan pakan yang seperti ini. Kemudian, ternyata hasilnya setelah ditimbang secara keseluruhan sekian. Mungkin nanti mau nyoba metode baru lagi, mau nyoba metode yang lain, ternyata pas hasil akhirnya ditimbang itu sekian. Sehingga bisa diketahui nih, yang paling cocok itu dengan menggunakan metode yang mana. Sehingga nanti bisa diulangi terus-menerus, sehingga petani itu bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini juga peluang juga nih di bidang perikanan, sehingga mungkin teman-teman yang punya ide gitu ya terkait dengan IoT yang bisa meningkatkan hasil produksi ataupun di sektor-sektor yang lainnya juga. Gitu. Oke, untuk lebih lanjut mungkin teman-teman nanti bisa akses ya di fsd.com. Di situ udah ada banyak penjelasannya gitu. Dan ini cukup menarik. Kemudian selanjutnya tadi di perikanan udah, sekarang di bidang peternakan ya. Ini namanya Pitik ID. Mungkin dari kalau teman-teman yang di luar Jawa gitu ya, pitik itu artinya ayam. Ya. Jadi ini startupnya berkembang di bidang peternakan ayam. Gitu. Nah di sini dia ini menerapkan IoT, IoT-nya di dalam ini ya box ini. Dan ada di dalamnya ada microcontroller-nya dan juga ada berbagai komponen untuk pendeteksian ataupun pemantauan kandang ayam tersebut gitu ya. Canggih ya. Untuk kandang ayam mungkin biasanya konvensional dia diberikan sensor-sensor tertentu sehingga bisa mendeteksi kondisi ayam tersebut. Karena ayam itu rentan ya kalau misalkan suhunya berubah drastis bisa kena terserang penyakit ataupun bahkan mengalami kematian. Saja kalau itu terjadi akan merugikan si peternak ayam tersebut. Gitu. Nah di sini ada asistennya juga yang dikembangkan oleh Pitik ID. Dia menggunakan atau sebenarnya bisa diinstal di smartphone gitu. Kemudian ya selanjutnya di bidang pertanian ya tentu saja di bidang pertanian juga ada yang mengembangkan. Ini salah satunya yaitu Habibie Garden. Ya mungkin kalau pertanian lumayan banyak ya mengembangkan. Tadi di peternakan ada lagi yang startup lainnya juga yang mengembangkan di bidang peternakan juga. Kemudian kalau pertanian salah satunya ini Habibie Garden yang produknya kurang lebih seperti ini untuk IoT agriculture. Nah di sini untuk produk ini kalau yang Habibie Garden ini dikembangkan untuk pertanian yang indoor atau yang menggunakan greenhouse ya atau yang hidroponik dan sebagainya gitu. Alatnya kurang lebih seperti ini. Ini di dalamnya juga ada microcontroller dan pendukung lainnya. Nah, nantinya di bagian port-portnya ini dipasangin sensor ya sesuai dengan letak dari sensor ini mau diletakkan di mana gitu. Misalkan untuk hidroponik untuk mengetahui berapa kadar pH atau kadar zat-zat yang lainnya itu bisa di sini. Kemudian juga selain itu bisa dimonitoring dari jarak jauh dengan menggunakan smartphone. Nah, keunggulannya di sini bisa efisien karena bisa dilakukan secara otomatis atau dikontrol dari jarak jauh. Kemudian ada sistem irigasi yang otomatis. Kemudian optimalisasi tanaman, penjadwalan, dan sebagainya. Ini banyak hal yang bisa dilakukan kalau kita sudah menggunakan teknologi terutama IoT ini. Nah, ini salah satunya lagi di bidang pertanian, yaitu ada Petani Muda Keren, ini dari Bali. Tadi Muda Keren ini adalah gerakan sebenarnya. Kalau tadi kan produk-produk ya, ini produk juga. Nah, kalau yang Petani Muda Keren ini suatu gerakan sebenarnya, gerakan yang mengintegrasikan pertanian ini dari hulu hingga hilir yang memanfaatkan juga digitalisasi
yang berupa IoT tadi. Dan yang digunakan itu tidak terlalu rumit ya untuk pertanian. Mungkin teman-teman ada yang tahu aplikasi Blink, seperti ini logonya. Di aplikasi Blink ini adalah aplikasi yang gratis untuk di-download di Play Store maupun di App Store ini gratis, sehingga kita bisa gunakan secara gratis. Dan yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah dengan suatu hal atau teknologi yang tidak terlalu keren-keren atau tidak teknologi yang tidak terlalu rumit gitu ya, ternyata bisa nih diimplementasikan untuk membantu pertanian gitu. Tentu saja hal-hal yang lain yang mungkin nggak rumit-rumit juga untuk sektor-sektor yang lainnya. Nah, ini menarik sebenarnya untuk menyelesaikan suatu problem. Itu kita terkadang ini ya disibukkan dengan hal-hal yang ini harus high tech, ini harus teknologi yang bagus banget gitu ya. Tapi ternyata dengan teknologi sederhana itu ternyata bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Gitu. Oke, mungkin ini karena waktu ya, mungkin agak ini nggak usah ya. Agak saya percepat ya. Di sini lalu bagaimana untuk peluang, tadi kan peluang untuk pengembangan produk ya. Nah, kalau yang ini bagaimana sih peluang kerja IoT di masa sekarang bahkan di masa mendatang. Nah, di sini peluangnya kalau ini sebenarnya bisa kita petakan menjadi beberapa bagian ini, tapi sebenarnya di luar ini atau selain ini juga masih ada posisi-posisi atau role yang mungkin nggak kami tuliskan di sini gitu ya. Nah, pertama ada IoT Engineer. Kalau IoT Engineer ini masih istilah secara umum ya. Ya, dia ini mengatasi hardware, software juga. Pokoknya secara umum yang mengatasi di IoT gitu. Nah, kemudian IoT ini erat kaitannya dengan elektronik. Maka dari itu ada electronic designer gitu. Jadi dia ini yang mendesain nanti bagaimana peralatan IoT-nya di develop tapi dari segi elektronika. Gitu. Kemudian kalau IoT hardware engineer ini secara tidak hanya elektronika tapi nanti sudah berhubungan dengan jaringan juga, karena IoT kan perlu connectivity. Biasanya kalau di IoT konektivitasnya kalau nggak Wi-Fi atau LoRa ataupun bisa juga jaringan dengan frekuensi yang lainnya, itu bisa juga. Kemudian ada software developer. Nah, ini sudah jelas lah ya kalau software developer menangani terkait dengan software gitu. Kemudian ada data analyze. Nah, ini menarik ya. IoT ini nggak cuma di hardware, nggak cuma di software, tapi setelah itu masih ada proses untuk analisis data kalau memang diperlukan. Sehingga teman-teman yang tertarik ataupun menguasai tentang data analis ini bisa juga masuk ke IoT tersebut. Gitu. Selanjutnya cyber security. Saya rasa kalau cyber security semua hal yang menggunakan internet itu perlu ada cyber security-nya gitu ya. Oke, selanjutnya peluang bagaimana sih kalau dari pemerintah itu menyikapi adanya teknologi IoT ini. Nah, ini alhamdulillahnya pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan ini menaruh perhatian untuk bidang Internet of Things ini dengan mengeluarkan SKKNI atau Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia nomor 300 tahun 2020 tentang Internet of Things. Nah, apa itu SKKNI? SKKNI ini adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Nah, di sini yang menjadi standar yang bisa diterapkan di industri di Indonesia. Nah, di sini standar atas KKN-nya ini dibuat relevan dengan pelaksanaan tugas atau jabatan yang sesuai. Kalau IoT, kemudian kalau cyber security ada lagi, dan lain sebagainya gitu ya. Nanti ada poin-poin penjabaran yang dituliskan di dalam SKKN ini, yaitu kalau IoT nomor 300 tahun 2020.
Nah, jadi dengan adanya SKKN ini memperkuat potensi penyerapan tenaga kerja IoT di Indonesia. Ya, karena IoT sudah dilirik oleh berbagai industri, kemudian Menteri Ketenagakerjaan memberikan landasannya supaya nantinya jelas kalau IoT engineer itu harus menguasai ABCDE dan seterusnya. Itu nanti bisa teman-teman baca di SKKN nomor 300 tahun 2020 gitu ya. Ini SKKN ini apa namanya, ada sertifikasinya juga gitu ya, diselenggarakan oleh BNSP. Dan beberapa waktu yang lalu Indofood beberapa kali melakukan sertifikasi tersebut ya, untuk memberikan atau mensertifikasi bagi peserta yang menginginkan. Oke, lalu kita bisa juga ya mengecek bagaimana pertumbuhan ataupun permintaan industri untuk IoT tersebut. Nah, kita bisa cari ya, ini cara gampangnya ya, kita bisa cari di platform apa namanya, pekerjaan ya, platform pencarian pekerjaan. Nah, ini ternyata banyak ya role yang dibutuhkan di industri. Misalkan teman-teman cari di LinkedIn, kita cari IoT gitu misalkan. Nah, ini akan ada banyak posisi untuk IoT tersebut. IoT engineer, kemudian IoT delivery engineer, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali role yang diperlukan. Ataupun nanti teman-teman juga bisa cari di platform yang lainnya juga sama ya. Ada banyak kebutuhan untuk IoT ini. Dan menariknya, dari Juli 2021 hingga Maret 2022, IoT ini naik 41% gitu. Jadi permintaannya bisa dilihat di sini cukup banyak, sehingga opportunity-nya cukup besar di sini. Jadi dari segi produk tadi peluangnya cukup besar. Kemudian dari segi kalau teman-teman tertarik ya untuk menjadi apa namanya, kerja di IoT, itu juga cukup besar juga. Bentar. Oke, selanjutnya ya, tadi terkait dengan bagaimana membuat ini ya, mendevelop suatu produk IoT. Sebenarnya ini nggak beda jauh. Kalau kita mendevelop suatu project tertentu, ini sebenarnya nggak terlalu beda gitu ya. Mungkin nanti bedanya itu di hal-hal teknis saja. Yang pertama tentu saja research ya. Kita mencari atau melihat permasalahan apa yang bisa kita selesaikan dengan IoT. Bisa dimulai dari lingkungan sekitar. Ya, misalkan kayak tadi, Bardi ini melihat di lingkungan sekitar, ya, kalau ternyata orang-orang sering kelupaan mengunci pintu gitu ya, sehingga bisa diciptakan untuk smart door lock. Atau ternyata kuncinya sering hilang ya, kunci-kunci rumah itu sering hilang atau sering lupa naruhnya di mana. Kemudian diberikan kepraktisan yaitu dengan sidik jari saja, sehingga orang-orang yang terekam sidik jarinya saja yang bisa masuk gitu. Sehingga itu kan berbasis dari permasalahan yang ada di sekitar, atau dari advisory tadi yang disampaikan ya. Ternyata petani ataupun pembudidaya ikan itu ternyata dalam memberikan pakan ikan itu kadang over gitu ya, kadang kelebihan, kadang kekurangan. Jadi tidak ada takaran khusus yang bisa jadi standar gitu. Kemudian advisory menciptakan produk yang bisa menyesuaikan pakan tersebut. Jadi ini menarik ya, karena solusinya itu berdasarkan permasalahan yang ada. Kemudian setelah tadi ada permasalahan, mulai untuk di-develop gitu ya. Mulai untuk di-develop produk tersebut. Mulai dari pertama konsepnya, mau seperti apa konsepnya, kemudian alat dan bahannya apa saja yang diperlukan, baik itu dari segi elektronika, kemudian dari segi suplai daya, kemudian dari konektivitas, dan lain sebagainya, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian skematik. Nah, karena sekali lagi IoT itu erat kaitannya dengan elektronika, tentu saja harus ada apa namanya, bidang ilmu elektronika yang ada di dalamnya. Itu salah satunya membuat skematik rangkaian elektronikanya seperti apa. Kemudian ada perakitan dan coding. Nah, perakitan ini merangkai komponen yang diperlukan sesuai dengan skematik tadi dan juga sesuai dengan konsep kerja.
Kemudian codingnya ya dibuat coding yang sesuai dengan konsep kerja tersebut. Lalu selanjutnya testing ya, testing melakukan uji coba produk. Ya, misalkan produknya itu untuk outdoor ya, tentu saja kita harus membuat produknya yang tahan air, tahan panas gitu. Kemudian diuji coba nih, kalau dinyalakan 100 minus gimana? Apakah ada yang kebakar atau gimana? Apakah dia bisa nyala 24/7 dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dilakukan uji coba. Nah, ini sangat penting sekali karena kemungkinan IoT ini akan diterapkan secara terus-menerus atau 24/7 tadi, sehingga perlu diuji durabilitasnya supaya bisa bekerja secara terus-menerus seperti itu. Kemudian kalau testing ternyata ada kekurangan di sini ya, nanti berarti masuk ke evaluation. Nah, nanti di evaluasi apa yang menyebabkan kekurangan, solusinya apa, nanti mungkin bisa jadi balik lagi ke development lagi. Karena misalkan dievaluasi, ternyata komponen ini nggak tepat kalau diterapkan di luar ruangan, sehingga perlu kita ganti dengan komponen lain yang mungkin lebih mahal gitu ya, atau yang durabilitasnya bagus. Nah, itu bisa masuk ke development lagi, ya diperbaiki lagi sehingga nanti dites lagi, kemudian dievaluasi lagi. Ternyata udah dievaluasi, oh ternyata ini udah oke, sudah alatnya udah seminggu nggak ada problem misalkan gitu ya. Oke, kita terapkan gitu ya, sehingga sudah selesai gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk develop suatu produk IoT, terutama yang akan dijual ke pasaran ataupun digunakan untuk produk industri dan lain sebagainya. Nah, ini penting terutama untuk evaluasi seperti ini, sehingga dievaluasi terus-menerus supaya mendapatkan hasil yang paling optimal. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semua yang sudah menyimak tadi. Dan di sini sebelum kita lanjut ke next session, mungkin kita mau minta dulu nih Mas Muhlisun, boleh kasih closing statement untuk teman-teman nih yang mau belajar Internet of Things mungkin. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Dari saya, menurut saya yang penting kita semuanya harus beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi, salah satunya terkait dengan IoT, karena di masa mendatang tentu saja akan ada hal-hal yang mungkin sekarang belum kepikiran. Nah, mendatang ini akan ada hal-hal baru yang tentu saja kita harus siap untuk belajar dan untuk menyambut peluang-peluang tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Jennifer. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa.